Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi, NPM 073521111089. Di video ini saya akan membuat UTS Digital Forensik yang dimana disuruh untuk membuat eh, membuat skenario M57, yaitu di mana skenario image disk tunggal yang melibatkan eksfiltrasi dokumen perusahaan dari laptop seorang eksekutif junior. Skenarionya melibatkan perusahaan startup kecil bernama M57.Beach. Beberapa minggu setelah dimulainya perusahaan tersebut, sebuah spreadsheet rahasia yang berisi nama dan gaji karyawan utama perusahaan ditemukan diposting di bagian komentar salah satu pesaing perusahaan. Spreadsheet hanya ada pada salah satu petugas M57 yaitu Jin. Jin mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana data tersebut bisa tersebar dari laptopnya. Ia mengatakan bahwa kemungkinan laptopnya telah diretas. Sebagai ahli forensik, telah diberi image disk laptop Jin. Tugasnya itu disuruh untuk mencari tahu bagaimana data itu diretas untuk membuktikan apakah Jin tidak bersalah seperti yang telah dia sampaikan. Nah, di sini kita harus mencari tahu dulu apa itu eksfiltrasi. Eksfiltrasi atau juga dikenal sebagai eksklusi data atau ekspor data yaitu pencurian data yang dimana melalui transfer data yang disengaja, tidak sah, dan terselubung dari komputer atau perangkat lainnya. Eksfiltrasi data dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis menggunakan malware. Nah, di sini bagaimana eksfiltrasi data terjadi? Nah, eksfiltrasi data terjadi disebabkan oleh dua, yaitu penyerangan dari luar dan juga ancaman orang dalam yang ceroboh. Nah, penyerangan dari luar ini bisa terjadi itu eh, bisa terjadi karena peretas, penjahat cyber, musuh asing atau aktor jahat lainnya. Untuk ancaman orang dalam yang ceroboh itu seperti karyawan, mitra bisnis, atau pengguna resmi lainnya yang secara tidak sengaja mengekspos data karena kesalahan manusia, penilaian yang buruk, eh, misalnya terjebak dalam penipuan phishing, atau ketidaktahuan akan kontrol keamanan, kebijakan, dan praktik terbaik. Misalnya mentransfer data sensitif ke flash disk, hard disk portable, atau perangkat lainnya yang tidak aman. Nah, teknik eksfiltrasi data umum dan vektor serangannya, di sini untuk jenis serangannya yang paling umum yaitu phishing, yaitu penggunaan melalui email, pesan teks atau suara yang penyamar sebagai pengirim terpercaya dan meyakinkan pengguna untuk mengunduh malware seperti ransomware, mengklik tautan ke situs web berbahaya, menyerahkan informasi pribadi misalnya kredensial login, atau pada beberapa kasus secara langsung menyerahkan data yang ingin disusupi oleh penyerang. Nah, selanjutnya untuk mencari tahu kasus pada Jin, kita masuk ke aplikasi autopsi. Di sini kita bisa melihat data apa yang telah tersebar. Di sini kita coba cari data yang telah tersebar. Atau yang tidak sengaja disebarkan oleh Jin. Nah, ini merupakan data yang telah tersebar, di mana terdapat nama dan juga gaji perusahaan dan SSN. Nah, di sini untuk teknik eksfiltrasi data kemungkinan terjadinya phishing dan phishing penggunaannya melalui email. Nah, di sini kita coba untuk mengecek emailnya Jin, apakah dia pernah mengirimkan data tersebut kepada orang atau tidak. Nah, di sini kita coba cek email apakah
jin ini pernah mengirimkan data tersebut kepada orang lain atau tidak. Coba cek apakah jin ini pernah mengirimkan atau tidak. Nah, di sini dapat dilihat ternyata Alison pernah meminta Jin untuk mengirimkan data. Dan selanjutnya Jin juga menanyakan kepada Alison uh, untuk mengirimkan ke email yang mana, karena terdapat dua email yang dimiliki Alison, yaitu alex@m57.beach atau alison@m57beach. Nah, selanjutnya Alison meminta lagi kepada Jin untuk mengirimkan data yang sama tersebut, itu di mana data tersebut terdapat nama, salary, dan juga security number atau SSN. Dan selanjutnya Jen ini mengirimkan data tersebut pada Alison. Ini merupakan data yang telah dikirimkan oleh Alison. Ini merupakan data yang telah dikirimkan Jen pada Alison. Sesudah Jin mengirimkan data tersebut ke Alison, Alison berterima kasih dengan catatan tolong jangan bilang kepada siapapun tentang ini. Nah, di sini bisa dilihat kejanggalannya, yang dimana kejanggalan tersebut terdapat pada emailnya Alison. Nah, di sini Jin tidak memperhatikan emailnya Alison yang ia kirimkan data tersebut. Ternyata Jin ini mengirimkan data tersebut ke emailnya Alison dengan nama alison@57.beach terus tag george@gmail.com. Sedangkan di sini kita lihat email Alison beratas nama alison@m57.beach. Dan kemungkinan yang terjadi yaitu Jin telah mengirimkan data tersebut ke Alison dengan email yang berbeda. Dan ini kemungkinan Jin ini tidak sengaja mengirimkan data tersebut dan juga tidak memperhatikannya. Maka Jin ini terkena penyerangan, yaitu penyerangan phishing. Jadi kesimpulannya yaitu Jin ini
tidak bersalah karena ia tidak sengaja mengirimkan data tersebut ke para penyerang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.